Qarun. Ya, tahu Qarun? Tahu di mana? Qarun itu sepupunya Nabi Musa. Ya, sepupunya Nabi Musa. Jadi Qarun punya bapak namanya Yesar. Musa punya bapak namanya Imran. Tapi bukan Imran yang di Ali Imran ya, Imran yang lain. Imran itu kakaknya Yesar. Ini bapaknya Musa adalah kakaknya bapaknya Qarun. Musa punya bapak namanya Imran, Qarun punya bapak namanya Yesar. Dua-duanya anaknya Kuhas. Kuhas anaknya Lewi, Lewi anaknya Yakub, Yakub anaknya Ishak, Ishak anaknya Ibrahim alaihissalam. Ya, bin Azar, bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfahsyad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mihlail, bin Tushalah, bin Kinan, bin Anwas, bin Tis, bin Adam alaihissalam. Ya, gak nyambung ke atas. Nah, yang mau saya sampaikan, Qarun itu kaya atau miskin? Oh, sudah salah. akhirnya hancur, tidak ya? Awalnya miskin, akhirnya hancur. Jadi awalnya itu fakir, Qarun itu miskin. Cuma punya sepupu Nabi Rasul. Coba tolong sampaikan pada saya, bagaimana cara paling cepat supaya bisa kaya, punya sepupu Nabi. Tapi halal caranya. Cara yang paling gampang, minta didoakan oleh sepupunya supaya kaya. Karena doa Nabi itu mudah untuk terjawab. Maka mintalah didoakan ya. Walaupun pada awalnya ditekan supaya jangan sampai terlalu loba dengan harta, sulit hidupnya, tapi dia minta ya. Perhatikan, ini orang punya kecerdasan luar biasa, minta didoakan, diberikan kaya. Ibu tahu apa yang terjadi? Ketika diberikan, mulai muncul rasa lebih dibanding orang, muncul sikap sombongnya ya. Sombongnya nggak tanggung-tanggung, Bu. Tidak tanggung-tanggung. Kalau orang misalnya sombong dengan harta yang tampak dibawa kemana-mana, sombong dengan mobil saat menyetir itu biasa. Qarun ini tingkat kesombongannya luar biasa. Ya. Kalau Anda punya berangkas, kuncinya disembunyikan atau disimpan, disampaikan, disembunyikan atau ditampakkan terang-terangan. Disimpan, disembunyikan. Qarun tidak. Saya ingin tunjukkan, saya di luar kebiasaan orang kaya yang lain. Kunci saya orang mesti lihat. Itu dipikul oleh 10 orang paling kuat di masanya, kuncinya tidak terbawa ya. Di tiap hari kalau kemana-mana pun Qarun jalan, itu di belakangnya ada 10 orang khusus bawa kunci harta bendanya saja ya. Anda bisa bayangkan, dan tidak terpikul itu ya, saking luar biasa banyaknya ya. Sombongnya luar biasa. Jadi kalau ada orang kaya sombong sekarang, itu ketinggalan zaman. Ada yang lebih kaya dulu ya, ada yang lebih kaya. Jadi nggak pantas untuk sombong, karena ada yang lebih kaya dulu dan bermasalah. Sekarang lihat apa yang terjadi. Quran surah ke-28, kita pakai Quran saja, ayat 77. Ketika diingatkan di ayat 77-nya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada ayatnya? Quran surah 28 ayat 77. Perhatikan, diingatkan oleh Allah melalui lisan teman-temannya tuh, yang seangkatan, yang sepantaran ya. Kata mereka, hei Qarun, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Harta kekayaan yang Allah titipkan kepadamu ini, hakikatnya, tujuannya supaya engkau menggunakannya mencari kemuliaan akhirat, supaya bekal mencari akhirat ya. Maksudnya begini Pak, Ibu, cara memahaminya, ada orang-orang yang tidak Allah titipkan kelebihan harta, tapi kelebihan tenaga misalnya ya. Maka dia gunakan tenaganya untuk ibadah. Dia bisa sanggup bangun malam, dia sanggup untuk puasa, dia sanggup baca Quran ya. Ada orang-orang yang tahajudnya tidak sebanyak orang ini ya. Baca Qurannya tidak sebanyak orang ini, puasanya tidak serajin orang ini, tapi Allah berikan harta benda supaya dia bisa ibadah dengan itu ya. Ini menurut Allah, kamu memang nggak sanggup banyak bangun malamnya, tidak sanggup banyak puasanya, ini saya titipkan harta benda supaya kamu mengejar amalan orang ini dengan hartamu ya. Digunakan itu. Ini hakikatnya ketika seseorang dititipkan kelebihan, apakah itu harta, kedudukan, pengetahuan, tenaga, hakikatnya itu bekal untuk ibadah, bukan untuk dibanggakan. Keliru, salah ya. Yang jadi persoalan, ketika dijelaskan tentang makna itu, muncul sifat kesombongannya. Lihat di ayat ke-78-nya, innama utituhu ala ilmin. Ya. Saya dikasih ini
bukan syukur yang muncul, bukan syukur. Dia tidak mengalir dalam lisannya kalimat alhamdulillah, bukan cuma satu, Bu. Dia nggak ngambil sedikit saja, ya. Kan ada orang yang ngambil cuma sedikit, alhamdulillah, tapi ya saya juga ada perannya di situ. Kan ngambil sedikit tuh. Kalau enggak, dia ngambil semuanya. Saya mendapatkan ini bukan karena faktor yang lain, ini karena kepintaran saya saja. Anda bisa bayangkan. Ya. Ada orang yang mengambil keseluruhannya. Apa yang terjadi? Fakhasafna, maka kami lipat itu bumi, kami tenggelamkan dia plus harta-hartanya, supaya menjadi pelajaran bagi orang-orang di masa yang akan datang.